Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Masran selaku penguji, Bapak Agung selaku pembimbing 1 dan Ibu Rita selaku pembimbing 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Etika, Pengendalian Intern dan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Pusat Perumda BPR Bank Daerah Lamongan. Latar belakang masalah. Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawannya. Permasalahan yang ada pada kantor pusat Perumda BPR Bank Daerah Lamongan adalah karyawan belum sepenuhnya melaksanakan SOP yang ada, jam kerja yang tidak sesuai dengan peraturan pada perusahaan, pengendalian intern yang diterapkan belum sepenuhnya dilaksanakan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah di sini yang pertama, apakah etika berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada kantor pusat Perumda BPR Bank Daerah Lamongan? 2. Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada kantor pusat Perumda BPR Bank Daerah Lamongan? 3. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada kantor pusat Perumda BPR Bank Daerah Lamongan? 4. Apakah etika, pengendalian intern, dan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada kantor pusat Perumda BPR Bank Daerah Lamongan? Teori yang mendukung variabel di sini etika X1-nya didukung oleh teori dari Ernawan 2017. Pengendalian internnya X2 didukung oleh teori Amin Wijaya-Tunggal 2013. Teknologi informasi X3-nya didukung oleh teori Putra Budi 2018. Kinerja karyawannya didukung oleh teori Sutrisno 2016. Hubungan variabel independen X terhadap variabel dependen Y di penelitian sebelumnya. Di sini hubungan etika terhadap kinerja karyawan, ada pengaruh etika terhadap kinerja karyawan pada kantor pusat Perumda BPR Bank Daerah Lamongan. Hubungan pengendalian intern terhadap kinerja karyawan, H2-nya, dugaan sementaranya di sini ada pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja karyawan pada kantor pusat Perumda BPR Bank Daerah Lamongan. Hubungan teknologi informasi terhadap kinerja karyawan, H3-nya ada pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja karyawan pada kantor pusat Perumda BPR Bank Daerah Lamongan. Hubungan etika, pengendalian intern, dan teknologi informasi terhadap kinerja karyawan, H4-nya ada pengaruh etika, pengendalian intern, dan teknologi informasi terhadap kinerja karyawan pada kantor pusat Perumda BPR Bank Daerah Lamongan. Di sini kerangka konseptualnya dijelaskan pada gambar berikut ini. Yang hipotesisnya, etika, pengendalian intern, teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Etika berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan, pengendalian intern berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan, teknologi informasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan. Populasi dan sampel. Populasi di sini adalah seluruh karyawan pada kantor pusat Perumda BPR Bank Daerah Lamongan. Sampel di sini menggunakan total sampling, yaitu banyak seluruh karyawan pada kantor pusat Perumda BPR Bank Daerah Lamongan, yaitu 99 karyawan. Hasil analisis data. Di sini hasil uji validitas. Hasil pengamatan pada R-tabel didapatkan nilai dari sampel N-nya sebanyak 99, yaitu sebesar 0,1975, sehingga dari uji validitas dihasilkan bahwa semua instrumen mulai dari item pertanyaan dalam indikator X1, X2, X3, dan Y semuanya menghasilkan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dalam penelitian ini dikatakan valid. Hasil uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas pada tabel didapatkan semua nilai dari hasil variabel X dan Y, semuanya menghasilkan nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliable. Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel terlihat bahwa nilai asinsik 2 Tailet adalah 0,200. Ini berarti nilainya di atas signifikansi, yaitu 5% atau 0,05. Oleh karena itu, uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov atau KS juga menyatakan bahwa variabel residual berdistribusi normal. Nah, di sini ada uji normal p-plot.
Dari gambar normal probability plot dapat dilihat bahwa sebaran data mengikuti garis normal. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan telah memenuhi asumsi klasik sehingga layak untuk digunakan. Hasil uji multikolinearitas. Dari tabel tersebut didapatkan nilai FIF untuk variabel bebasnya etika 1,187, pengendalian intern 1,217, teknologi informasi 1,104. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas karena nilai FIF lebih kecil daripada 10. Hasil uji heterokodastisitas. Dari tabel didapatkan hasil uji heterokodastisitas menggunakan uji Gletser. Hasil signifikansi dari variabel bebas menunjukkan X1 0,054, X2 0,265, X3 0,277 di atas dari nilai standar signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokodastisitas. Hasil uji scatter plot. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menandakan tidak adanya heterokodastisitas. Oleh karena itu dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terjadi heterokodastisitas. Pengujian hipotesis. Hasil uji regresi linear berganda. Pada tabel itu diperoleh hasil uji koefisien determinasi atau R-square. Nilai koefisiennya adalah 0,347 atau sebesar 34,7%, yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara etika, pengendalian intern, dan teknologi informasi terhadap kinerja karyawan sebesar 34,7%. Sedangkan sisanya 65,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengelolaan data, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 15,984 ditambah 0,380 X1 ditambah 0,135 X2 ditambah 0,269 X3 ditambah E. Itu konstanta atau error. Hasil uji T secara parsial. Di sini didapatkan nilai T tabelnya 1,988. Jadi untuk etikanya, karena T hitung lebih besar daripada T tabel pada tingkat 5%, maka HO ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel etika berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, karena T hitung lebih besar daripada T tabel pada tingkat signifikansinya 5%, maka HO ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, karena T hitung lebih besar daripada T tabel pada tingkat signifikansi 5%, maka HO ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil uji F secara simultan. Nilai F hitungnya di sini diperoleh nilai F tabelnya 2,7. Jadi F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya. Dilihat dari tabel tersebut diperoleh gambaran bahwa nilai F hitung sebesar 16,813, sedangkan nilai F tabelnya 2,70. Angka ini didapat dari F dengan nilai F1 sebesar 3 sebagai residual V2 sebesar 95 sebagai DF derajat, yaitu dengan taraf kesalahan 0,05. Oleh karena itu, maka HO ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3 secara simultan berpengaruh terhadap Y. Pengaruh etika terhadap kinerja karyawan. Dari hasil olah data menunjukkan bahwa variabel etika berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Hal ini mempunyai arti bahwa secara parsial variabel etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Pengaruh tersebut memiliki makna semakin tinggi etika kerja, semakin tinggi pula tingkat kinerja karyawan yang ada pada Perumda BPR Bank Daerah Lamongan. Pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja karyawan.
Dari hasil olah data menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa secara parsial variabel pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Pengaruh tersebut memiliki makna semakin tinggi dan baik penerapan pengendalian intern, semakin tinggi pula tingkat kinerja karyawan yang ada pada Perumda BPR Bank Daerah Lamongan. Pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja karyawan. Dari hasil olah data menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa secara parsial variabel teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Pengaruh tersebut memiliki makna semakin tinggi dan baik penerapan teknologi informasi, semakin tinggi pula tingkat kinerja karyawan yang ada pada Perumda BPR Bank Daerah Lamongan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pengaruh etika pengendalian intern dan teknologi informasi secara serempak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan. Yang kedua, secara parsial, etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari penelitian ini diketahui bahwa etika memiliki pengaruh yang dominan terhadap kinerja karyawan pada Perumda BPR Bank Daerah Lamongan. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.